Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kesempatan yang telah dianugerahkan kepada kita untuk bisa kemudian melanjutkan ibadah-ibadah yang telah Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan, ibadah yang nantinya kita akan bisa meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, yang kemudian takwa itulah yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah yang telah sampai pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, dan ini merupakan bagian yang ketiga, di mana pada pertemuan yang terakhir peristiwa tersebut telah sampai pada proses perbincangan antara pihak kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, dan perbincangan tersebut diwakili oleh masing-masing wakilnya. Kaum muslimin menjadikan Budail Ibn Warqa Al-Khuzai sebagai penyambung lidah, penyambung pembicaraan dari Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy. Yang mana maksud dan kedatangan kaum muslimin ke Mekah bukan untuk perang, sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang Quraisy. Mereka kaum muslimin datang ke kota Mekah untuk ibadah umroh. Oleh karena itu hal ini disampaikan kepada Budail ibn Warqa Al-Khuzai. Lalu kemudian Budail mendengar hal tersebut, dia mengatakan, sa'uballighuhum ma taqul. Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan sampaikan apa yang engkau katakan ini kepada mereka. Lalu kemudian diizinkan oleh Nabi untuk
disampaikan perkataan tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah Budail ibn Warqa al-Khuzai menyampaikan apa yang menjadi keinginan Nabi dan kaum muslimin, maka orang-orang Quraisy mengutus seseorang bernama Mikraz ibn Hafs, ya, Mikraz ibn Hafs, untuk mendatangi Nabi SAW untuk berbicara. Maka ketika Nabi melihat yang datang adalah Mikraz ibn Hafs, maka Nabi mengatakan, hadza rajulun ghadirun, dia ini laki-laki yang suka berkhianat. Ya, dia adalah orang yang suka berkhianat. Dan ini menunjukkan cara Nabi SAW berbincang dengan orang lain. Ya, ketika beliau tahu pribadi orang yang akan diajak bicara, maka beliau akan berhati-hati di dalam berbicara. Ya, ketika melihat Mikraz ibn Hafs, karena dia adalah orang yang suka berkhianat, Nabi pun berbicaranya dengan orang tersebut dengan pembicaraan yang jelas, yang baik. Ya, jangan sampai kemudian sedikit ada kesalahan dalam pembicaraan kemudian diselewengkan, disampaikan kepada Quraisy dengan penyampaian yang berbeda. Ya, jangankan salah sedikit, terkadang sudah benar ngomongnya, ya, sudah baik pembicaraannya, sudah jelas obrolannya, tapi ketika menyampaikannya ke pihak yang lain dengan penyampaian yang berbeda, karena orang ini adalah orang yang suka berkhianat. Bisa saja yang disampaikan A sampai ke tempat lain menjadi B, menjadi C, menjadi D, dan seterusnya. Ya, maka ini pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah hendaknya kita berbicara dengan orang lain dan kita mungkin sedikit banyak tahu tentang orang tersebut, maka sesuaikan dengannya. Ya, sesuaikan dengannya. Ada orang yang suka ngobrol panjang lebar, ada yang mungkin dalam keadaan tertentu dia tidak suka dengan obrolan yang panjang, ada yang mungkin tidak menginginkan yang namanya basa-basi dan seterusnya. Orang berbeda-beda. Maka hendaknya kita pun pelajari bagaimana Nabi ngobrol dengan orang lain, terlebih saat itu ini adalah pihak musuh yang ngobrol. Kemudian setelah itu datanglah utusan-utusan yang lain seperti Al-Hulais ibn Alqamah. Ya, Hulais ibn Alqamah, yang ketika Nabi pun tahu Al-Hulais ibn Alqamah ini dari mana, beliau pun juga berbicara sesuai dengan keadaan Al-Hulais ibn Alqamah. Ya, ketika Hulais meminta izin kepada orang Quraisy, biarkan saya mendatangi Muhammad, ya, maka ketika ternyata yang datang adalah Al-Hulais ibn Alqamah, Nabi mengatakan, hadza fulan wa huwa min qaumin yu'adzibuna al-budna faba'asuha. Hulais ibn Alqamah ini dia berasal dari suatu kaum yang sangat mengagungkan hewan kurban. Faba'asuha, maka hewan-hewan kalian yang kalian bawa ini lepaskan, jangan ditali. Ya, jangan ditali, sudah lepaskan saja. Ya, tapi tetap ada tali yang di di lehernya atau mungkin di hidungnya. Ya, tapi tidak ditali di pohon atau di tempat yang lain. Sudah biarkan dia agar hewan-hewan ini mendatangi Al-Hulais. Kemudian dia disambut dengan talbiyah. Ya, disambut dengan talbiyah. Maka ketika melihat tersebut, Al-Hulais mengatakan, subhanallah. Ya, maha suci Allah. Tidak pantas orang-orang yang seperti ini dicegah untuk masuk ke Masjidil Haram. Ya.
Karena ini bukan untuk perang ini. Kalau keadaan seperti ini mereka bertalbiyah, ya, karena memang sejak dari Dzulhulaifah, ya, sejak Nabi kemudian mengikat atau memasang tali di bagian hewan beliau, kemudian memberikan tandanya bahwa ini milik beliau, ini milik Abu Bakar, ini milik Umar dan seterusnya. Mereka kemudian dalam perjalanan menuju Mekah mereka sudah bertalbiyah, ya, karena kalau dari Madinah ketika sudah sampai di Dzulhulaifah mulailah niat untuk ihram di situ, ya, termasuk sudah mulai mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dalam perjalanan itu diperbanyak, ya, membaca itu. Maka ketika bertemu dengan Al-Hulais pun demikian, Nabi bertalbiyah, kaum muslimin bertalbiyah, kemudian mereka, ya, tidak mengikat hewan-hewan mereka. Makanya ketika melihat itu Hulais mengatakan subhanallah, ya, ma yanbaghi li haula'i ayasuddu 'anil bait atau ayusaddu 'anil bait. Tidak pantas mereka ini kemudian dicegah dari masuk ke dalam Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya, karena jelas mereka ini tujuannya ingin umroh, bukan untuk berperang. Makanya ketika Al-Hulais Ibn Alqamah kembali ke orang-orang Quraisy, terjadi perdebatan yang sengit antara dia dengan orang Quraisy, ya, antara dia dengan orang Quraisy. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lanjutan dari kisah ini adalah datang utusan yang lain. Faqala Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi, berkatalah Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi, inna hadha qad arada alaikum khittata rushdin faqbaluha wa da'uni atihi. Kata Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi, sesungguhnya orang ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan tawaran yang baik kepada kalian, ya, tawarannya adalah bukan perang, ya, tawarannya justru damai, kemudian mereka ingin umrah saja. Maka saran dari Urwah ibn Mas'ud adalah faqbaluha, terima tawaran mereka, ya, terima tawaran mereka, ya, setelah tahu dari Hulais, setelah tahu dari Mikros, ya. Maka Urwah berkata demikian, orang ini menawarkan kepada kalian perdamaian, bukan peperangan, terima saja. Fada'auni aw wada'auni ati, sekarang biarkan aku yang datang, ya, menjumpai Muhammad, ya, biarkan aku datang menjumpai Muhammad. Fatah, maka kemudian Urwah pun mendatangi Nabi SAW. Faja'ala yukallimu, lalu kemudian dia pun, ia langsung negosiasi, ya, ngobrol, ya, tawar menawar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min qawlihi li Budail, maka Nabi pun tetap kokoh dengan pembicaraan dari awal sebagaimana dengan Budail, ya, Budail ibn Warqa Al-Khuzai, demikian pula dengan Mikros, demikian pula dengan Hulais. Dengan Urwah pun Nabi mengatakan, kami datang ke sini bukan untuk perang, ya, kami ke sini untuk melaksanakan ibadah umroh. Faqala lahu Urwah, lalu kemudian Urwah ketika berbicara dengan Nabi, beliau mengatakan, ai Muhammad, wahai Muhammad, ara'aita lawista salat qaumuk, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau kaummu itu binasa, ya, atau mungkin dengan lafaz yang lain, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau kamu ini yang membinasakan umatmu atau kaummu, yaitu Quraisy. Hal sami'ta bi ahadin minal Arab ijtaha ahlahu qablak, apakah kamu pernah mendengar ada salah seorang dari bangsa Arab yang mereka membinasakan atau yang dia membinasakan keluarganya sendiri sebelum kamu, ya. Jadi sebelum kamu ini belum ada perpecahan seperti ini, gitu maksudnya Urwah,
Ya. Tapi setelah kamu datang kok kamu seperti ini, seakan-akan kamu ingin membinasakan kaummu sendiri. Kan belum pernah, ya, sebelum kamu seperti ini. Wa in takunil ukhra fa wallahi inni la ara wujuhan. Tapi kalau kamu punya pendapat lain wahai Muhammad, demi Allah aku tidak melihat adanya ya cara lain. Wa inni ara aubasan minan nasi khaliqan ay yafirru wa yad'uk. Dan nampaknya aku melihat beberapa orang bisa saja lari darimu dan meninggalkan kamu. Ya, kalau kamu berbuat seperti ini bisa saja orang-orang lari darimu. Ya, orang-orang lari darimu. Qala lahu Abu Bakrin, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imsis batrul lati adlata. Ya, hisablah bagian tubuh dari Lata. Anahnu nafarun anhu, apakah kami ini termasuk bagian dari mereka? Lalu kemudian Urwah bertanya, manda, siapa orang yang ngomong ini? Ya, berani sekali dia berbicara kepadaku tentang masalah itu. Ya, siapa yang ngomong? Faqal atau qalu, orang-orang kaum muslimin, para sahabat, mereka menjawab Abu Bakrin. Ya, yang berkata itu adalah Abu Bakar. Qala, lalu kemudian Urwah mengatakan, amma walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laula yadun kanat indi lam ajzika biha la ahbabtuka. Wahai Abu Bakar, kalau bukan karena ini adalah tugasku. Ya, karena Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi ini seorang negosiator, orang yang suka negosiasi. Ya, dia ini utusan, suka berbicara dengan ya para utusan-utusan dari luar. Ya, dia suka menjebatani ya Quraisy dengan yang lain. Ya, kalau ini bukan tugasku, aku akan lakukan apa yang engkau perintahkan itu wahai Abu Bakar. Wa ja'ala yukallimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah itu Urwah pun terus berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa kullama kallamahu akhadha bilihyatihi. Ya. Tapi ketika Urwah ini setiap kali ngobrol dengan Nabi, ya, dia selalu ingin memegang jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saking beraninya Urwah ibn Mas'ud ya As-Saqafi. Walaupun nanti Urwah ini ikhwan fillah masuk Islam, ya, masuk Islam, kemudian dia berdakwah di kaumnya sampai beliau kemudian syahid, terbunuh. Ya, yang membunuh juga kaumnya sendiri. Ya, kaumnya sendiri karena dia mendakwahkan Islam, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Ya, karena ketika masuk Islam, Urwah ini sudah pengen, ya Rasulullah, aku pengen berdakwah di tengah kaumku. Ya, lalu kemudian Nabi mengatakan, in fa'alta dzalik, tapi kalau kamu lakukan itu bisa saja kaummu menghabisi kamu. Ya, lalu kemudian Urwah, ya, tidak mengapa ya Rasulullah. Akhirnya kemudian dia pun berdakwah. Ya, sehingga suatu saat, ya, ketika dia berdakwah ditolak oleh kaumnya, kemudian ketika datang waktu sholat dia naik ke atas rumahnya kemudian adzan. Ya, apa yang terjadi? Dipanah sama kaumnya. Ya, dipanah, jatuh. Ya, jatuh. Kemudian saat itu masih hidup beliau, diambil oleh keluarganya, dibawa masuk ke dalam rumah. Ya, kemudian Urwah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang darahmu ini? Ya, akhirnya kamu pun terbunuh kan gitu, atau dilukai oleh kaummu. Lalu kemudian Urwah mengatakan, ya ini yang saya inginkan. Saya ingin menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, akhirnya beliau meninggal. Ya, dan Urwah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kata Nabi dalam sebuah riwayat bahwa ketika ditampakkan ya para nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah-wajahnya, beliau mengatakan bahwa ditampakkan kepadaku Nabi Isa alaihi salam, dan tidak ada orang yang paling persis dengan Nabi Isa alaihi salam dari sahabat-sahabatku melainkan Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Urwah ini mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, mungkin dengan gantengnya dan seterusnya. Ya, sehingga Urwah ini termasuk
nanti sahabat yang mulia, ya, walaupun ya beliau akhirnya terbunuh oleh kaumnya sendiri. Jadi saat itu saking beraninya Urwah karena dia adalah seorang yang mungkin suka memediasi antara dua belah pihak, sehingga dia pun punya nyali biasanya, ya, atau bisa dikatakan ini adalah pengacara kan gitu ya. Pengacara kan berani-berani, ya. Maka apa? Sampai memegang lihyah, jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Mughirah ibn Syu'bah inda ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saat itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Al Mughirah ibn Syu'bah, ya, radhiyallahu ta'ala, yang beliau sudah bersiap-siap dengan pedangnya yang terhunus, ya. Al Mughirah ibn Syu'bah. Jadi kalau Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi ini macam-macam dengan Nabi, ya, bertindak lebih, maka Al-Mughirah bin Syu'bah ini sudah siap untuk menghabisinya. Maka fakallama ahwa Urwah ila lihyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba yadahu bina'lis saif. Ya. Oleh karenanya ketika Urwah ini berbicara kemudian akan memegang jenggotnya Nabi, ya, Urwah ini mukul tangannya Urwah dengan apa? Al-Mughirah bin Syu'bah memukul Urwah dengan pedangnya itu tadi. Yang dipegang, dipekang, dipukul pakai pedangnya. Ya, tapi bagian yang belakang kan biar tidak ada lukanya. Langsung saja, jangan sembarangan. Ya, ini jenggot, ini sebuah kemuliaan. Ya, sehingga farafa'a Urwah ra'sah. Ya, sambil mengatakan, ya, Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan akhir yadaka an lihyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkirkan tanganmu, ya, dari jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pas megang dia dipukul tangannya pakai pedang seraya mengatakan akhir yadaka an lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, singkirkan tanganmu dari jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a Urwah ra'sah, maka Urwah pun kemudian mengangkat kepalanya, ya, mengangkat kepalanya seakan-akan menantang. Waqal, seraya mengatakan manda, ya, Urwah bertanya, siapa ini yang berani memukul tanganku, ya. Waqal atau waqalu, lalu kemudian para sahabat mereka menjawab Al-Mughirah ibn Syu'bah, dia adalah Al-Mughirah ibn Syu'bah. Faqal ay ghudur, ya, ay udhar, wah anak nakal, ya. Komentarnya Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi, wah ini anak nakal. Aulastu as'a fi ghadaratik, atau fi ghadratika, wahai Al-Mughirah ibn Syu'bah, kamu masih ingat enggak aku yang berusaha, ya, menembus tebusan yang diakibatkan dari kenakalanmu, ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Al-Mughirah ibn Syu'bah di masa jahiliyah beliau ini pernah membunuh orang, ya, pernah membunuh orang, kemudian mengambil hartanya, kemudian lari, ya, kemudian lari, lalu kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam, ya, lalu masuk Islam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ammal Islam fa'aqbil, adapun Islammu aku terima wahai Al-Mughirah ibn Syu'bah, ya. Wa ammal mal, akan tetapi harta yang kamu ambil dari orang-orang yang kamu habisi itu, falastu minhu fi syai', aku tidak ikut campur sama sekali, ya, itu bukan urusan saya. Tapi Islammu aku terima, tapi harta yang kamu hasilkan dari, ya, mengambil orang yang telah kamu habisi nyawanya, maka itu urusan kamu, bukan urusan saya. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hasil kenakalan Al-Mughirah bin Syu'bah ini maka ditebus oleh Urwah ibn Mas'ud, ya. Kenapa ditebus oleh Urwah? Karena Urwah ini saudara dari kakeknya Al-Mughirah bin Syu'bah, jadi masih satu trah, ya, masih satu trah, ya. Dan dahulu kalau ada salah satu anak dari trah tersebut atau kabilah atau suku tersebut melakukan suatu perbuatan yang harus ada tebusannya, biasanya keluarganya langsung bergabung untuk saling membantu satu sama lain, ya. Nah, termasuk dalam
kenakalan Al-Mughirah bin Syu'bah ya. Ini nakalnya luar biasa, nakalnya menghilangkan nyawa. Ya, nek nakalnya nyolong pelem gitu masih mending, tapi apa? Ini sudah menghilangkan nyawa orang. Makanya keluarganya berkumpul ya untuk mengumpulkan ini ya donasi untuk diat ya, tebusan yang memang harus ditebus oleh keluarga tersebut ya. Karena kalau diurutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, nasab keduanya itu bersambung kepada Ibnu Mas'ud As-Saqafi ya, Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud As-Saqafi ya, Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir ibn Mas'ud As-Saqafi. Kemudian kalau Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu punya anak Abu Amir, juga ada Urwah. Nah, ini kan bersaudara berarti. Abu Amir punya anak Syaibah atau Syu'bah, maaf, ada Syu'bah ya. Syu'bah punya anak lagi namanya Al-Mughirah ya. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini dengan Urwah bin Mas'ud, mereka masih saudara ya. Makanya ketika Urwah bertanya siapa yang berkata ini, berani-beraninya dia mengatakan demikian, maka dikatakan dia adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Urwah langsung mengatakan, wah ini anak nakal dulu ya, kan dulu kan itu ya, ini anak nakal dulu ya. Kenakalan dia sampai kemudian ya membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, dan aku yang menebusnya ya. Makanya Urwah mengatakan, kamu masih ingat enggak wahai Al-Mughirah bin Syu'bah? Maka setelah itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, summa inna Urwah ja'ala yamruku ashab Rasulillah SAW wa ta'dimahum lahu. Lalu kemudian Urwah pun menyibak barisan para sahabat dan juga pengagungan para sahabat kepada Nabi SAW. Faraja'a ila ashabih, dia pun kembali ke orang Quraisy ya, kembali ke teman-temannya. Faqal, lalu kemudian dia mengadu kepada teman-temannya Quraisy, ai kaum, wahai orang-orang Quraisy, wallahi laqad wafattu 'alal muluk, demi Allah aku ini sudah biasa bernegosiasi dengan para raja ya. Bayangkan, jadi memang dia ini adalah ya tanda kutip pengacara yang sudah handal ya. Dengan para raja-raja di luar Arab pun dia ini yang menjadi utusan ya, ini yang menjadi utusan. Jadi ini sudah menjadi andalan orang-orang Quraisy. Makanya ketika menghadapi Nabi kok kayak nggak ada apa-apanya ya, kayak nggak dihormati oleh sahabat-sahabat Nabi ya, kayak dikecilkan. Makanya tadi seperti ya ada Abu Bakar ya malah suruh menjilat ya bagian tubuhnya Lata ini kan patung kan gitu, patung yang dibanggakan oleh orang Quraisy. Ngapain kamu di sini, udah ya hisap saja, jilatin saja itu patung Lata gitu ya. Makanya Urwah mengatakan, kalau ini tugas saya ya, kalau ini bukan tugas saya, sudah saya mending ya memang menghisap bagian dari tubuhnya Lata saja. Demikian pula dengan sikap Al-Mughirah ibn Syu'bah ya, ketika Urwah memegang jenggotnya Nabi ya, ditutuk pakai pedangnya. Ini kan sebenarnya sebuah ya penghinaan. Lalu kemudian mengatakan tadi mengatakan singkirkan ya jenggotmu atau tanganmu dari jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai di kaumnya yaitu Quraisy, dia mengatakan, hai kaum ya, aku ini sudah biasa demi Allah menghadapi para raja. Ala Qaisar, saya pernah berhadapan dengan Kaisar ya, raja Romawi. Wa Kisra, demikian pula Kisra, raja Persia. Wan Najasyi, demikian pula raja Najasyi Ethiopia ya, Habasyah. Wallahi ma ra'aitu malikan yu'addimuhu ashabuhu ma yu'addimu ashabu Muhammadan. Aku tidak pernah melihat ada seorang raja yang dihormati dengan sebesar-besarnya kehormatan melainkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya Muhammad kepada Muhammad ya. Raja-raja Romawi ya, Persia, Habasyah atau Ethiopia enggak sebesar ini ya pendukung-pendukungnya. Artinya ini kok fanatik sekali ya, sangat menghormati Nabi sekali ya, menghormati Muhammad
Padahal saya bertemu Kaisar, bertemu dengan Kisra, bertemu dengan Najasyi, nggak seperti ini pengikutnya, ya. Parlemennya itu anggota-anggotanya nggak seperti ini, tapi kok sahabat-sahabatnya Muhammad sebesar itu pengagungannya terhadap Muhammad. Wallahi, demi Allah, kata Urwah, intanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, kalau Muhammad itu meludah, ludahnya nggak sampai tanah, ya. Saking para sahabat mengagungkan Nabi sampai diperumpamakan demikian, ya. Demi Allah, kalau Muhammad meludah, ludahnya nggak sampai tanah, ya. Kenapa? Karena sudah ditalangi sama sahabat, entah dengan tangannya, entah dengan kakinya, ya. Kemudian apa? Fadallaka biha wajhahu wa jaldah. Lalu kemudian ludahnya tersebut, ya, diusap di kulitnya, di wajahnya mereka. Ya, jangan bayangkan ludah kita, ya. Kalau ludah kita mungkin baunya sudah nggak kemana-mana atau sudah kemana-mana, ya. Tapi kalau ludahnya Nabi Muhammad, ya, seperti minyak wangi. Bayangkan ludahnya seperti minyak wangi, ikhwan fillah. Ya, jangan dianggap dengan ludah seperti kita. Kalau sudah seperti itu, siapa yang mau, ya? Orang sudah nempel di tanah saja disingkirin, ya. Tapi kalau ludah Nabi baunya wangi. Ini termasuk tabaruk dengan Nabi SAW ketika beliau masih hidup, iya. Ludahnya, ya, sehingga ludah Nabi itu sampai enggak ke tanah buat, ya, dipakai oleh para sahabat. Wa idza amarahum ibtadaru amrah. Kalau dia memerintah, maka sahabat-sahabatnya akan tunduk dan patuh, ya, melaksanakan perintah tersebut tanpa ada, ya, penyanggahan, tanpa ada pembangkangan. Wa idza tawaddaa kadu yaktataluna ala wudhu'ihi. Dan kalau Nabi itu habis wudu, maka sisanya itu hampir-hampir dijadikan sebagai rebutan, ya. Dan memang itu yang terjadi, ya. Setelah wudunya Nabi SAW, para sahabat rebutan untuk memakainya. Wa idza takallama khafadhu aswatahum indah. Dan kalau Muhammad itu sudah berbicara, maka sahabat-sahabatnya itu diam, ya, tidak ada yang berani berbicara sedikit pun. Wa ma yuhidduna ilaihi nadharu ta'dhiman lah. Dan tidak pernah aku melihat, ya, ada mata yang sangat tajam melihat dia, melainkan itu adalah sebuah pengagungan baginya, yaitu bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arada alaikum khittata rusydin faqbaluha. Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah menawarkan tawaran yang baik kepada kalian, maka terimalah, ya, terimalah. Ini akhir dari pembicaraan Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu ta'ala kepada orang-orang Quraisy saat itu sebagai pengacaranya, ya. Jadi ini saran saya, kata Urwah, ya, dia sudah menawarkan yang terbaik, maka apa? Terimalah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, walamma ra'a syababa Quraisyin ta'ishun, ketika terlihat, ya, para pemuda-pemuda Quraisy itu sangat menggebu-gebu. Jadi sudah ditawari oleh Urwah seperti itu, suruh menerima, ya, tawaran dari Nabi, sampai ada perdebatan dengan Al-Hulais bin Alqamah, ya, dan seterusnya. Ternyata pemuda-pemuda Quraisy saat itu masih menggebu-gebu pengen menyerang. Udah nggak ada kata damai, ya, perang ya perang, kan gitu. Atau mihuna ilal harb, mereka sangat berhasrat untuk berperang, ya. Raghbata zu'amaihim fis sulhi. Padahal pemimpin-pemimpin mereka yang mungkin sudah sepuh, ya, yang dianggap sepuh, mereka ini menginginkan untuk, ya sudah, damai saja. Jadi di kalangan Quraisy terpecah menjadi dua bagian. Yang sudah sepuh-sepuh mungkin, ya, sepuh itu maksudnya dia yang disepuhkan, ya, walaupun mungkin umurnya masih tidak terlalu tua. Mereka menginginkan, ya sudah, kalau begitu apa, damai saja, nggak usah perang, ya. Tapi para pemudanya mereka masih ingin apa, berhasrat untuk berperang saja. Maka fakkaru fi khittati tahawulin bainahum wa bainas sulhi. Oleh karena itu mereka pun berpikir untuk melakukan suatu langkah
agar kemudian bisa tetap supaya perang jadi enggak ada damai-damainya. Faqarraru ayyakhruju lailan. Oleh karena itu di antara mereka ada yang pergi menyusup di malam hari. Wa yatasallalu ila ma'askaril muslimin. Kemudian mereka masuk ke dalam barisan tentara kaum muslimin. Wa yuhadditsuna ahdatsan tas'illu narul harb. Kemudian mereka di situ mereka berbincang-bincang ngobrol, membicarakan hal-hal yang membuat panas peperangan. Dan mereka pun telah melakukan hal tersebut. Jadi menyusup orang-orang dari Quraisy ini ke pasukan kaum muslimin. Karena mungkin malam hari saat itu juga lampu dan penerangan kurang, cukup suara saja seakan-akan udah ini berarti teman ini. Tapi di situ dihembuskan perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan mereka supaya perang. Maka faqad kharaja sab'una aw thamanuna minhum lailan fahabitu min jabalit Tan'im. Maka keluarlah sekitar 70 atau 80 orang dari Quraisy malam hari turun dari gunung Tan'im, kemudian masuk ke barisan kaum muslimin tersebut untuk menghembuskan api-api permusuhan. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Muhammad bin Maslamah yang saat itu ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengatur pasukan, beliau berhasil menangkap mereka. Muhammad ibn Maslamah, seorang tentara pilihan, prajurit pilihan, dia yang suka kemudian dipasrahi dengan rahasia-rahasia tertentu. Muhammad bin Maslamah dia cerdik sehingga bisa menangkap 70 atau 80 orang yang menyusup tersebut. Lalu kemudian setelah mereka ditangkap, dilaporkan kepada Nabi, dan karena dari awal Nabi tidak ingin berperang, mereka dilepaskan dan dimaafkan. Mereka dilepaskan kemudian dimaafkan. Oleh karena itu turunlah surat Al-Fat ayat 24 yang mana Allah berfirman, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum. Dan sebenarnya dialah Allah yang menahan tangan-tangan orang-orang Quraisy untuk menghancurkan kalian. Wa aydiyakum anhum, demikian pula dia yang menahan tangan-tangan kalian supaya tidak menghancurkan orang-orang Quraisy. Bibatni Makkah, di tengah-tengah kota Makkah, mim ba'di an adfarakum alaihim, setelah Allah menampakkan kalian atau kemenangan kalian kepada mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ketika orang-orang Quraisy menyusup itu ingin menyebarkan isu-isu agar mereka berperang, itu ditahan oleh Allah tabaraka wa taala melalui Muhammad bin Maslamah. Mereka ditangkap. Mereka ditangkap. Demikian pula akhirnya dengan ditangkapnya tersebut, Allah menjadikan kaum muslimin tidak menyerang orang-orang Quraisy. Tidak menyerang orang-orang Quraisy. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ini kisah terkait dengan perjanjian Hudaybiyah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah kelanjutannya akan kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Nanti akan ada Utsman ibn Affan sebagai juru bicara dari kaum muslimin untuk kembali mendatangi orang-orang Quraisy. Kemudian nanti akan ada isu Utsman itu terbunuh di perjanjian ini atau di peristiwa ini karena beliau sempat ditangkap sampai lama tidak balik-balik sehingga terjadi isu isu bahwa Utsman itu dibunuh. Oleh karena itu kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat untuk kemudian bersumpah janji untuk tidak melarikan diri. Kita perang berarti. Seperti itu nanti. Akhirnya terjadilah peristiwa-peristiwa setelah itu, dan insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya biidznillah subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.